kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini sesuai dengan agenda yang telah diatur dan juga memang yang telah disampaikan melalui grup sekolah. Awal kita hari ini adalah penyampaian beberapa informasi yang bersifat kedinasan dan juga pemaparan visi dan misi SMP Negeri 2 Puspahyang. Nanti insya Allah untuk sesi berikutnya akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan rapat dinas kita di awal bulan September ini. Pemaparan visi-visi dan informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Puspahyang. Kepada yang terhormat Ibu yang SPD ke baliknya di sini. Terima kasih kepada Bapak yang Humas yang telah menyelenggarakan acara sehingga hari ini kita bisa berkumpul. Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke pemaparan, hari ini agendanya kan pemaparan visi dan misi ya, visi dan misi SMP Negeri 2 Puspahyang. Sebelum masuk ke sana, saya membuka rapot. Bapak Ibu udah buka rapot? Terus belum kita buka sama. Ini penampakan dari rapot ya, rapot PBD SMP Negeri 2 Puspahyang. Saya mau langsung ke laporan rapor. Laporan. Ini laporan rapor kemampuan literasi komplit lah, literasi dan lain sebagainya. Nanti kita buka lagi di workshop ya. Tapi saya mau lari ke sini, capek kalau larinya. Ada inspirasi kegiatan benahi, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung kreativitas murid. Jadi dari hasil rapor tadi, kita punya kegiatan dan inspirasi yang disarankan. Di sini ada visi pendidikan dan pendidik mempelajari tentang perumusan, penyampaian dan penerapan visi misi sekolah untuk mendukung iklim keamanan satuan. Ini tentang merumuskan visi dan misi sekolah. Dan per tanggal 15 Juli 2024 itu visi dan misinya itu sudah kita konsultasikan ke Bapak Pengawas Satuan Pendidikan Pak Ade Chandra dan sudah kita tantangan sama beliau. Tetapi saya hadir di sini itu per tanggal 29. Jadi belum hasil visi misi kemarin itu belum sempat kita paparkan, belum sempat kita kulik lagi karena ini baru hasil dari Pak Kasek Kurikulum dengan Bapak Mas. Berikut, jadi ini maksud saya gini ya, ini laporan rapor pendidikan, ada pemaparan visi misi dan ini yang akan kita lakukan hari ini. Itu alatnya. Bapak dan Ibu, saya masuk ke mana ya? SMP Negeri 2 Puspahyang. Sebelum saya masuk ke sana, coba tolong diperhatikan dulu gambar
dan 4 tadi motong. Ini 3. Ini tolong diperhatikan. Ini gambar 1 dan ini gambar 2. Gambar 1, gambar 2. Maka siapa yang bisa memaparkan apa inspirasi dari gambar itu, apa hikmah atau apa yang kita dapat? Oh, gambar satunya. Ini sudah ada yang ya. Ini jumlahnya 4 dan tapi kopong tadi mana? Pak Haji Budi sudah ngajin duluan. Mangga Pak Haji. Oke, menanggapi dari kedua gambar, dan itu memang tergantung ke cara pandang dari masing-masing. Karena kalau dilihat, bahkan dari sisi fakta itu bisa menjadikan persepsi yang berbeda, meskipun itu angkanya ya itu ya dalam satu angka, tapi dari sisi pandangan yang berbeda, kacamata yang berbeda, maka persepsinya pun akan berbeda juga. Mungkin itu yang bisa saya seperti yang dari 1 itu memang hitungannya dihitung dari ujungnya 4, tapi karena mungkin karena tidak digaris lagi yang disangka seolah karena seperti hitungannya 3 ya itu. Kemudian yang bawah juga sama, mungkin karena posisinya di yang sebelah kiri itu memang angka 6 dan yang kanan memandangnya itu dari sisi kacamata dia itu angkanya 9, meskipun itu ya faktanya sama atau sama faktanya, tetapi dari sudut pandang yang berbeda persepsinya pun akan lain. Oke, semangat semua ya. Silakan semua tepuk tangan buat Bapak. Satu bungkus. Oke, terima kasih. Thank you. Mantap. Ternyata nilainya 54, ternyata banyak. Objeknya 1, tapi dengan 2 pandangan yang berbeda, kita bisa hasil yang berbeda. Mana yang benar? Mana yang benar ya? Dua-duanya benar. Benar ya Pak Sri? Terus siapa yang salah kalau semua dua-duanya benar? Pertanyaannya adalah siapa yang salah? Yang tidak menjawab. Itu dilihat dari suatu teks. Kembali konteksnya apa? Kembali konteksnya. Yang salah adalah yang merasa paling benar. Dua-duanya benar, tetapi yang salah adalah yang merasa paling benar. Dia tidak mau melihat dari sisi yang lain. Itulah intinya. Keren dong. Warna baju yang Anda lihat. Tapi ini bukan pertanyaan utama kita dapat tadi. Mengapa jadi apa yang Bapak lihat warnanya apa? Putih dan red. Kaki. Aneh nih. Aneh buat saya. Karena kita lihat pakai mata secara fisik, tetapi penafsirannya hasilnya adalah dari waktu itu jangan dari sebagian, tapi melihatnya itu harus secara menyeluruh dari keseluruhan. Itu mulai dari awal hingga akhir kita harus mengetahui duduk permasalahannya, sehingga kita mampu menyimpulkan mana yang kita anggap baik dan mana yang kurang baik. Itu mantap. Supaya tersebut. Jadi jangan dulu ngejudge. Kalau kita masih setengah-setengah informasinya gitu ya, jangan dulu ngejudge lah. Kita punya informasi sepotong begini, wah satu sepotong aina gitu. Ternyata kita baru dapat informasinya sepotong. Dari sini pembelah. Ini ada yang bagus kan? Antem, nyari antem jelas ya. Bisa. Ini kebetulan laki-laki ya. Jadi dia supaya ini tulisannya kok. Ini pulpen ya Pak ya? Iya. Sudah sekolah ya? Mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Berarti ini kan sesuatu yang mau kita capai. Yang religius itu yang bagaimana, yang mandiri
bernalar kritis dan kreatif itu seperti apa? Ini indikatornya, memiliki nilai keimanan, memiliki perilaku yang terpuji, menjalankan praktek peribadatan sesuai dengan kaidah fikih. Ini religius, oke. Yang mandiri itu cirinya apa sih gitu ya? Cirinya memiliki keunggulan dalam prestasi akademik, mampu mengambil keputusan, memiliki inisiatif untuk menyelesaikan berbagai masalah, peserta didik memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ini mandiri, kemudian bernalar kritis, mampu menyerap berbagai informasi pembelajaran secara selektif dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik. Nah, ini yang sering kejadian ya. Anak-anak ikut postingan, apalagi sekarang musim pilkada lah. Itu biasanya rival-rivalnya apa, banyak beredar informasi negatif, ikut-ikutan gitu disebarkan. Satu, mereka belum cukup umur, belum waktunya untuk ikut dalam kancah pilkada. Tapi supaya ikut-ikutan ada aja yang kebawa gitu. Terus apa aja informasi segala macam. Jadi jangan sampai di media sosial mereka menyebarkan informasi yang sambil baca aja seperti kita lihat. Pembuatan misi itu kan pergantian misi dan misi itu kan 5 tahun sekali ya. Ya di awal tahun 2001 kita membuat misi dan misi ini gitu ya. Nah di sana kan di awal itu terwujudnya peserta didik yang religius, kompetitif, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah itu dia ada kompetitif. Tapi pada waktu kita ada rapat ya dengan pengawas bahwa kompetitif itu harus dihilangkan. Nah yang jadi pertanyaan saya, tidak masalah gitu ya, apakah tidak masalah di tengah-tengah kan kita harusnya mungkin 2025 itu baru pergantian misi dan misi seperti itu, apakah di tengah-tengah seperti diganti seperti ini tidak masalah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kompetitif itu harus dihilangkan gitu Bu, padahal kan tidak kompetitif di sini kan tidak hanya karena tidak adanya perlindungan di kurikulum ke-13 ataupun di dalam kurikulum merdeka sekarang ini. Kan kompetitif ini kan bisa ada daya saing antara sekolah-sekolah, bisa baik secara akademis ataupun non akademis. Seperti hanya kemarin kita ikut di non akademis, alhamdulillah kita bisa sampai ke tingkat provinsi ataupun yang baru minggu kemarin yang kita BI kita itu bisa sampai ke tingkat kabupaten. Itu kan secara ini kan itu kompetitif ya. Ada beberapa sekolah kita itu bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Waktu yang 2021 masih seperti ini. Cuma ada kompetitifnya. Sekarang 2024 jadi tidak ada kompetitifnya. Apakah tidak masalah? Sedangkan itu 5 tahun ya? Iya, pergantiannya 5 tahun. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mungkin mencoba menjawab dan juga nanti ingin menambahkan sependapat juga dengan Bu Haji Ani. Yang pertama terkait perumusan visi dan misi, memang itu dirumuskan atau dibuat 5 tahun sekali, tapi itu setiap tahun itu kan ada diperbolehkan ada evaluasi dan revisi. Jadi dimungkinkan memang setiap tahun ajaran baru itu kan di atas juga ada rapat perumusan visi dan misi yang melibatkan komite dan instansi terkait. Jadi memang sah-sah saja seandainya di tiap tahun ajaran ada perbaikan visi dan misi. Namun yang menjadi masalah, saya sependapat dengan Bu Haji, yang jadi pertanyaannya atas dasar apa penilaian bahwa visi tersebut indikator kompetitifnya dihilangkan gitu. Itu yang menjadi masalahnya gitu Bu.
bukan pada perubahan visinya, tapi kenapa indikator itu yang diubahnya gitu. Padahal kompetitif di sini mungkin ada sedikit miss gitu Bu, antara pemahaman dari kami dan dari pihak pengawas mungkin beliau lebih cenderung bahwa melihat kompetitifnya itu di intern prestasi anak di sekolah. Memang kalau dikaitkan dengan rapat, memang itu sedikit tidak prop yang tidak relevan bagi dia. Memang tuntutan kompetitifnya harus ada, tapi perankingan tidak ada. Sisi negatifnya kan motivasi anak cenderung berkurang justru karena tidak ada perankingan tersebut. Nah justru yang kembali terkait dengan visi kompetitif di sini kan maksudnya tidak hanya terbatas di intern sekolah Bu. Bagaimana kita menunjukkan daya saing sekolah kita dengan sekolah lain. Salah satunya kan kompetitif itu di situ arahnya, baik itu dari prestasi akademik maupun non akademik. Kalau kita tidak punya target kompetitif untuk mencapai daya saing itu ya mungkin tidak tercapai kalau tidak tercapai visinya. Oke itu Bu, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan tadi sudah saya siapin. Untuk yang pertanyaan kedua ini dua-duanya benar. Kembali kita punya dua sudut pandang yang berbeda tentang pengertian dari kompetitif. Versi Bapak Pengawas kompetitif secara individual karena seperti ini religius, mandiri, kritis dan kreatif ini adalah pencapaian individu. Ya, ada seperti peserta didik, individu peserta didik. Kalau kita masukkan kompetitif, dia akan cenderung nanti kompetitifnya adalah per individu. Itu kalau saya lihat dari sudut pandang pengawas. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang tadi kompetitif secara keseluruhan, secara sekolah, gitu ya, visi dari sekolah, kompetitif yang kita maksud adalah masing-masing anak punya daya saing, bukan per bukan per individu di sekolah gitu ya, tapi secara keseluruhan. Atau memang disediakan wadah kompetisinya juga ada, ya. PSN ada, OSN ada, O2SN, FTBI, wadah kompetisinya ada. Jadi tidak salah kalau kita juga memasukkan kompetitif. Nah, saya masukkan di sini versi Bapak Pengawas. Nanti tinggal kita ngambil sudut pandang yang sama, kita komunikasikan lagi dengan Bapak Pengawas. Gitu ya.